Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih pemilu 2024, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping. Pertemuan antara Xi Jinping dan Prabowo digelar di Balai Agung Rakyat Beijing, Cina. Setelah mengunjungi Cina, Prabowo Subianto bertolak ke Jepang dan bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Jepang. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih pemilu 2024, melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping. Kunjungan ke Cina ini merupakan perjalanan luar negeri pertama bagi Prabowo sejak Pilpres 2024. Pertemuan antara Xi Jinping dan Prabowo Subianto digelar di The Great Hall of the People atau Balai Agung Rakyat di kota Beijing, Cina pada Senin 1 April waktu setempat. Dalam pertemuan, Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah Cina atas kunjungannya. Ia juga menekankan akan melanjutkan kebijakan bersahabat Presiden Joko Widodo terhadap Cina. I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. I am determined to use all his achievements as a foundation for my programs. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Indonesia. Prabowo Subianto dan Xi Jinping dalam pertemuan ini juga membahas kerjasama pertahanan. Prabowo Subianto berkomitmen memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata atau alutsista Indonesia, termasuk peningkatan kerjasama industri pertahanan, serta kerjasama antar matra. Sementara itu, Xi Jinping menyatakan komitmen Cina untuk meningkatkan kerjasama strategis komprehensif dengan Indonesia, termasuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia di berbagai bidang, dan juga menyatakan kesiapan untuk memperdalam kerjasama maritim dengan Indonesia. Dari Cina, Prabowo Subianto kemudian bertolak ke Jepang. Di Jepang, Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang keamanan dan ekonomi. Kishida menyambut kedatangan Prabowo Subianto dengan mengatakan Indonesia dan Jepang telah menjadi sahabat untuk waktu yang lama dan memiliki nilai-nilai dan prinsip dasar yang sama. Kishida mengatakan Jepang berharap dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia lebih lanjut di berbagai bidang, termasuk infrastruktur dan energi, serta meningkatkan kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan. Tim TV One mengabarkan. Apa makna kunjungan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Cina dan Jepang? Kami akan membahasnya bersama mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patijalal. Selamat malam, Pak Dino. Selamat malam, Yohana. Ya, Pak Dino, apa sebetulnya makna pertemuan Prabowo dengan Presiden Cina Xi Jinping, Pak? Well, ini memang kunjungan yang menarik karena terjadi setelah beliau menjadi presiden terpilih ya. Dan ini merupakan kunjungan pertama ke luar negeri dan yang dipilih adalah Tiongkok dan Jepang. Dan dua negara ini adalah dua negara yang mempunyai kepentingan besar terhadap Indonesia dan mereka juga saling bersaing ya. Jadi melalui kunjungan ini Pak Prabowo ingin mencerminkan bahwa dia bisa bermain di dua lini, ya. Dia tetap bebas aktif dan dia tetap bisa menjaga hubungan dekat baik dengan Tiongkok maupun dengan Jepang. Kalau dia hanya ke Tiongkok aja, tentu akan memberikan pandangan yang sedemikian rupa ya. Tapi karena dibalance juga dengan kunjungan ke Jepang, yang dua-duanya adalah mitra Indonesia, mitra strategis Indonesia, maka ini menunjukkan beliau ingin menjadi player di dunia internasional dan dapat menjaga keseimbangan antara negara-negara yang bersaing. Iya, kepentingan besar yang tadi Bapak sebutkan ini seperti apa sebetulnya, Pak? Kalau bagi Tiongkok dan Jepang kan mereka merupakan dua raksasa di Asia dan mereka sama-sama mempunyai desain baik untuk kawasan maupun dunia internasional. Dan dalam strategi politik mereka, baik Tiongkok maupun Jepang menempatkan Asia Tenggara sebagai teater yang sangat penting bagi mereka karena dekat sekali dengan negara mereka. Dan di teater
Asia Tenggara ini Indonesia adalah negara terbesar dan bahkan bisa dibilang negara yang paling strategis untuk bisa mereka rangkul atau paling tidak menjaga hubungan yang stabil dan dinamis gitu ya. Jadi dua negara ini benar-benar berkepentingan agar hubungan baik dengan Indonesia dapat terjaga gitu ya. Apalagi Indonesia adalah negara yang terbesar di ASEAN ya. Ya, lalu juga dijadwalkan Prabowo ini juga akan ke Amerika Serikat setelah Lebaran. Nah, mengapa dijadwalkannya ini setelah Lebaran kalau menurut Pak Dino sendiri? Ya, mungkin ini jadwal beliau yang padat ya. Jadi saya kira itu suatu langkah yang baik ya. Dalam arti beliau ingin menunjukkan sikap yang terbuka dan ingin menjaga hubungan dengan semua major powers ya. Apakah itu Tiongkok, apakah itu Jepang dan juga Amerika Serikat. Memang dalam 5 tahun terakhir hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat sangat menonjol dengan ditandatanganinya Comprehensive Strategic Partnership akhir tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden. Tapi yang paling menonjol memang kerjasama di bidang pertahanan ya, jadi semakin erat kerjasama antar militer ya, dan ini yang memang membedakan hubungan Indonesia Amerika Serikat dengan hubungan Indonesia dengan Tiongkok ya, karena kalau dengan Tiongkok hubungan antar militernya tidak begitu menonjol ya, lebih banyak hubungan ekonomi, sementara dengan Amerika hubungan ekonominya ya, perdagangan dan investasi jauh di bawah Tiongkok, tapi hubungan antar militernya jauh lebih kuat ya. Oke, baik. Lalu kalau dari Pak Dino sendiri melihat hubungan Indonesia dengan Cina dan Amerika Serikat nantinya di masa kepemimpinan Pak Prabowo akan seperti apa ini, Pak? Yang penting gini, dulu tuh ada konsep namanya equidistance ya. Equidistance itu kita menjaga jauh jarak dengan semua pihak yang lagi berseteru gitu ya. Kalau sekarang konsepnya agak berbeda, kita tidak mau jauh dari semuanya yang sedang berseteru, justru kita ingin seharusnya menjadi lebih dekat ya. Jadi kita dekat dengan Beijing, kita dekat dengan Washington, kita dekat dengan Tokyo, dengan New Delhi juga, dengan Eropa, karena dengan berhubungan dekat dengan mereka kita bisa menjadi pemain. Tapi kalau kita terlalu jauh menjaga jarak, maka kita juga jauh dari hal-hal yang bisa membuat hubungan lebih stabil. Karena sekarang ini hal yang paling membahayakan keamanan dan stabilitas kawasan itu adalah rivalitas antara negara-negara besar ini. Kalau rivalitasnya semakin meninggi dan bahkan bisa pecah menjadi konflik terbuka, maka Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara dan Asia Selatan itu bisa terkena dampaknya yang buruk. Jadi kita harus bisa menggunakan hubungan baik kita dengan negara-negara ini agar mereka bisa meredam rivalitas dan kalau bisa meningkatkan saling percaya dan bahkan kerjasama antara mereka, dan itu yang belum terjadi sampai sekarang. Ya Pak, lalu kalau kita lihat hubungan antara Indonesia yang bisa diperbaiki dengan Amerika Serikat ini ke depannya akan seperti apa nih Pak? Oh, kalau hubungan dengan Amerika Serikat sama juga dengan Tiongkok dan Jepang tidak ada batasnya ya. Kita kan negara yang menganut bebas aktif dan hubungan ekonomi terutama kalau dengan Amerika yang paling perlu digenjot ya. Perdagangan Amerika Serikat sekarang dengan Indonesia sekitar 30 miliar dolar, dengan Tiongkok udah hampir 150 miliar dolar. Jadi masih 1/5 dari perdagangan kita dengan Tiongkok, dan Tiongkok juga lebih tinggi investasinya. Sekarang kalau nggak salah udah hampir nomor 2 ya di Indonesia gitu ya. Dan ini yang kita inginkan agar semuanya itu bersaing ya. Nggak apa-apa bersaing asal bersaing dalam cara yang menguntungkan kita. Jadi kalau Amerika dan Tiongkok dan Jepang bersaing siapa yang paling banyak membantu infrastruktur, siapa yang paling banyak menanamkan investasi, siapa yang lebih banyak membuka pasar dan berdagang dengan Indonesia, siapa yang paling banyak menerima mahasiswa kita dan lain sebagainya, kita yang untung ya. Jadi sikap kita yang bebas aktif ini sebetulnya sikap yang sangat strategis, karena berarti kita tidak dimiliki siapapun ya, kita tidak menjadi anak buah siapapun, tapi justru kita menjadi rebutan oleh orang-orang yang sedang bersaing ini gitu ya. Jadi potensinya sangat besar sekali untuk terus dikembangkan selama kita konsisten untuk menjaga
bebas aktif kita. Iya. Lalu Pak Dino, apakah nantinya ini akan ada perbedaan antara politik internasional di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Kalau ada yang berbeda ini kira-kira apa nih Pak? Wah, kalau berbeda pasti beda karena kita lihat ini dua pribadi yang berbeda ya. Dan Pak Prabowo kelihatan sekali sangat senang di dunia internasional. Kalau kita lihat body language-nya ya ketika ketemu dengan Presiden Tiongkok, Perdana Menteri Jepang dan lain sebagainya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, beliau nyaman sekali dan bisa berbicara dalam berbagai bahasa, dan beliau memang ingin menjadi player ya, ingin bergeopolitik istilahnya. Kalau salah satu hal yang mungkin dalam era politik luar negeri sekarang itu agak menonjol, yaitu agak malu dalam bergeopolitik gitu ya. Jadi beberapa konsep-konsep politik luar negeri seperti poros maritim ya misalnya dan lain sebagainya, itu kadar geopolitiknya dikesampingkan gitu, lebih kepada kadar ekonomi gitu. Nah, kalau Pak Prabowo karena jenderal gitu ya dan pemikir strategis, beliau diharapkan akan bisa menjadi player dalam suasana kawasan yang memang penuh dengan rivalitas gitu ya, dan memang sangat mengkhawatirkan karena rivalitas ini tidak semakin melemas, bahkan semakin menguat, sementara PBB semakin lemah juga ya. Sementara dunia sekarang diwarnai oleh paling tidak dua perang ya, perang di Eropa dan perang di Timur Tengah. Sementara masih ada konflik di Laut Cina Selatan, masih ada ketegangan di Selat Taiwan, Korea Utara kemarin kembali meluncurkan rudal. Di Afrika ada perang di Sudan dan lain sebagainya. Jadi dunia memang sekarang tidak dalam kondisi sehat, dan pertanyaannya apakah Indonesia akan tampil di panggung untuk menjadi bagian dari solusi ya, penggerak perdamaian, pelopor ya, seperti kita sejak tahun 1950-an, 60-an dulu ya, dengan bentuk Asia Afrika, non-blok dan ASEAN ya, atau kita akan menjadi negara yang misalnya lebih banyak mengurus dalam negeri ya, Meksiko misalnya negara besar ya, tapi dalam era presiden yang sekarang ini lebih banyak mengurus dalam negeri gitu ya. Brazil juga sempat gitu ya, ada Presiden Bolsonaro lebih ke dalam negeri tapi tidak banyak keluar gitu. Jadi di sini ada kesempatan besar bagi Pak Prabowo sebagai presiden untuk kuat di dalam negeri tentu ya, tapi juga membawa bendera Indonesia lebih aktif di dunia diplomasi internasional. Baik, terima kasih Pak Dino atas informasi dan waktunya untuk pemirsa TV One. Selamat malam Pak. Terima kasih Yohana, selamat malam.